Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kembali Yesus kuatku hadir untuk memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kebenaran daripada firman-Mu dan jadikan kami pelaku daripada firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti Yesus kuatku hari ini karena tertarik dengan tema? Tetapi marilah kita mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan sebagaimana nasihat daripada Rasul Paulus. Kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Di situ tertulis, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sebuah nasihat daripada Rasul Paulus bahwa ada orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, menolak Alkitab yang murni, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Mereka merasa benar, mereka merasa aman-aman saja karena mereka mengajarkan ajaran yang salah. Orang yang mempunyai kesalahan sukar untuk dibuat sadar oleh kesalahannya. Tetapi marilah kita mau melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan secara utuh, membaca secara seimbang firman Tuhan itu. Penyebab mereka kehilangan kebenaran adalah adanya guru-guru palsu. Guru-guru palsu mengajar untuk keuntungan dirinya sendiri. Mereka mencari keuntungan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai, yang hanya menekankan kepada mujizat, kemakmuran, kesaksian-kesaksian lucu, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang menyenangkan. Hal-hal itu tidak membawa seorang untuk mengerti kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab itu kita mau melakukan firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Kita harus membedakan pengajaran yang sehat, yang benar, yang sesuai, yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 ayatnya yang ketiga saya bacakan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Kita melihat di dalam Alkitab ada pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat adalah pengajaran perkataan Yesus Kristus. Perkataan yang menyelamatkan, perkataan yang hidup, perkataan yang merupakan jalan kepada kebenaran. Itulah kebenaran sejati. Yesus menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga kita dapat mencapai keselamatan. Pengajaran Yesus kadangkala begitu keras, begitu menolak dosa, menemplak kesalahan kita, tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan.
Pengajaran apa yang diajarkan oleh Yesus? Yaitu pikul salib. Untuk belajar taat, merendahkan diri. Kita harus belajar seperti Yesus. Tidaklah mudah untuk menyangkal diri, menguasai diri, menjadi taat dan hidup berkenan. Tetapi kita mau belajar daripada Yesus. Oleh karena kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar. Oleh karena itu, sebagai contoh, ada pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang hanya mencari keuntungan. Guru-guru ini mencari keuntungan dari pelayanan mereka. Sebab itu kita harus selektif memilih guru-guru itu. Pengajaran yang sesat adalah contoh menolak ketuhanan Yesus Kristus, menolak Tritunggal, percaya kepada Injil yang lain. Mereka menambah Injil dengan perbuatan baik. Padahal kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan, karena oleh anugerah percaya kepada Yesus. Sebab itu kita harus berhati-hati. Kita harus minta Roh Kudus menolong kita, memampukan kita mengerti kehendak daripada Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sikap kita harus waspada, berhati-hati. Sebab itu kita harus membaca Alkitab kita setiap hari, rutin membaca firman Tuhan. Sehingga kita dapat selektif, kita dapat mengerti, kita tahu apa itu isi Alkitab. Sehingga kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang tercatat. Bukan cerita-cerita yang menyenangkan, dongeng-dongeng. Bukan kesaksian yang memuliakan diri sendiri, yang mencari keuntungan, membesarkan nama diri sendiri. Tetapi biarlah kita belajar untuk selektif, sehingga kita dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Sebab itu mintalah Roh Kudus sebagai penolong kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti segala rencana Tuhan. Biarlah kita belajar firman Tuhan supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Semakin mengenal Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Sehingga kita boleh menjadi taat kepada firman Tuhan. Kiranya saya tidak panjangkan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi renungan bagi kita untuk menjalani hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kita mau tundukkan kepala sebentar. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami mengucap syukur, hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap mereka yang mengikuti program ini Tuhan. Engkau berkati sepanjang hari ini. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan, apapun usaha, kiranya Engkau tolong Tuhan, berkati jasmani maupun rohani. Kalau ada yang mengalami pergumulan, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, apapun juga, segala beban daripada umat-Mu Tuhan. Tuhan tolong kiranya buka jalan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Kami percaya masih ada kuasa Tuhan mengalir, menyembuhkan. Dan Tuhan, sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau jaga pelihara umat Tuhan. Engkau memberkati, Engkau buat berhasil. Engkau senantiasa tolong, Engkau menjaga keluar masuk kami.
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus aku kuat.